Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, berita hangat ini, berita terkini. Penasaran? Ingin tahu apa isi berita? Ayo kumpul, duduk yang manis, diminum wedang kopi ini, lan disambi karo mangan gedang goreng. Dulur, beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya mengupload video saya yang mensikapi tentang bunuh diri yang terjadi di jembatan Cangar, Batu, Jawa Timur. Kurang dari 1 bulan, 2 pria lajang melakukan nekat aksi bunuh diri dengan terjun dari atas jembatan ke jurang. Di bawahnya kurang lebih sedalam 50 meter. Beberapa saat kemudian atau beberapa minggu kemudian ada rencana lagi. 1 anak laki pria lajang yang indikasinya mau juga akan melakukan hal yang sama. Namun ketahuan dari teman-teman konten kreator, akhirnya disamperin, ternyata dia menangis dan dibawa oleh teman-teman kreator untuk menjauh dari jembatan dan banyak mendapatkan nasihat. Ironisnya dulur, setelah saya menyoroti hal tersebut 2 malam yang lalu, tetangga saya dulur, kurang lebih 50 meter dari rumah saya, melakukan aksi nekat bunuh diri di rumahnya. Anak laki usia kurang lebih 24 tahunan ya, anak tunggal, tinggal bersama ibunya karena ibunya bercerai dengan bapaknya. Permasalahannya tidak jauh berbeda. Permasalahannya adalah tetap permasalahan cinta, tetap permasalahan asmara. Namun aksi nekat bunuh dirinya berbeda. Dia melakukan aksi nekat bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri dulu. Di rumah dia sendirian karena ibunya tidak ada di rumah pada saat itu. Informasi yang saya terima, ibunya sedang bekerja, sehingga dia leluasa untuk melakukan aksi bunuh dirinya dengan menggorok lehernya sendiri di dalam kamarnya. Entah berapa jam sebelumnya dia melakukan nekat bunuh diri. Yang jelas ada yang mengetahui itu sekitar habis maghrib. Habis maghrib, tidak tahu siapa yang mengetahui, akhirnya terjadi gempar dan ada yang masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisinya. Ternyata darah itu sudah kering. Berarti dia melakukannya mungkin beberapa jam sebelumnya. Cutter masih di tangannya. Dia melakukan di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Kasurnya di lantai, tidak ada tempat tidur. Kasurnya di lantai, di atas kasur. Itu yang mengusik tentang perasaan saya. Kenapa sih sekarang ini anak-anak muda, terutama laki ya, itu kok gampang sekali untuk melakukan aksi nekat bunuh diri, mengambil keputusan-keputusan yang tragis, kok gampang sekali. Kalau saya melihatnya, setelah saya analisis, ini ada pengaruhnya dari zaman digitalisme ini. Hampir setiap orang punya HP, dan hampir setiap orang bermain HP sendiri-sendiri, baik itu di tempat nongkrong, di rumah, di warkop, dan di mana saja. Banyak orang memang, tapi dalam kondisi main HP sendiri-sendiri, diam,
sehingga timbul sifat individualisme, saling diam, bahkan mungkin di sampingnya saling tidak mengenal, tidak menyapa, tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, karena asik dengan main HP-nya sendiri. Dan itu kalau dilakukan setiap hari akan terbentuk sifat individualisme, sifat pendiam, sifat introvert. Ini yang berbahaya. Jadi orang ingin menceritakan permasalahannya kepada orang lain, itu akhirnya timbul malu, timbul ego yang tinggi. Karena keseringan di dalam sehari-hari dia dalam keadaan kesendiriannya untuk bermain HP, walaupun di sekitarnya banyak orang. Pengaruhnya besar sekali zaman digitalisme ini. Permasalahan-permasalahan yang sekiranya itu tidak terlalu berat, akhirnya menjadi berat karena dipikir sendiri, karena dia senang sendiri, dia tahan sendiri. Jangankan sama lingkungan, jangankan sama teman, kadang-kala sama orang tua. Begitu juga di rumah, orang tua sedang asik main HP sendiri, anaknya asik main HP sendiri. Sehingga kepekaan terhadap lingkungan itu kurang. Semestinya anak berani bercerita pada orang tuanya kalau memang punya permasalahan berat yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, saudara. Orang tua harus peka terhadap gejala-gejala yang nyeleneh kepada anaknya. Gejala-gejala yang tidak biasa dilihat atau dialami oleh anaknya. Mestinya orang tua peka. Karena memang dalam kesehariannya itu, yaitu tadi, sama-sama di rumah, tapi main HP sendiri-sendiri. Sehingga kepekaan-kepekaan itu tidak ada. Anak punya permasalahan yang berat, yang rumit, mereka tidak sanggup untuk menyelesaikan, orang tuanya nggak tahu. Begitu juga anak tidak mau bercerita pada orang tuanya. Karena keasikan seperti itu tadi membentuk karakter manusia itu introvert, membentuk karakter manusia itu diam, membentuk karakter manusia itu mempunyai sifat individualisme. Ini kalau seperti ini terus, untuk anak laki-laki ini berbahaya. Karena karakter dari orang laki itu tidak mau bercerita. Beda dengan perempuan. Perempuan itu punya masalah, dia punya teman akrab atau punya bestie, dia mau menceritakan. Tapi kalau laki itu tidak mau bercerita. Padahal permasalahan itu mestinya harus diceritakan pada orang lain untuk meringankan beban pikiran atau untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Kalau sudah begitu, tidak ada keputusan-keputusan tragis untuk mengakhiri hidup. Itu lagi-lagi permasalahan cinta. Ada dua versi yang saya dengar terjadinya bunuh diri 2 malam yang lalu tetangga saya itu. Versi yang pertama bahwa dia sudah tunangan dan sepeda motor tunangannya itu dibawa, terus dipinjam temannya lagi dari pacar laki ini. Sepeda motor itu digadaikan oleh temannya, sehingga dia merasa bertanggung jawab tentang sepeda motor ini, mencari temannya yang menggadaikan sepeda motornya itu, dan temannya tidak mau menemui, jadi tidak pernah ketemu.
itu sampai berhari-hari mencari, sehingga terganggu untuk kerjanya mereka, kerjanya dia mendapat SP dari tempat kerjanya, dia tambah pusing lagi. Itu satu versi. Versi yang lainnya, versi yang kedua, katanya dia punya pacar, dibiayai sekolahnya mulai dari SMA sampai ke perguruan tinggi. Setelah itu mau diajak nikah, perempuannya nggak mau, sehingga menjadi beban pikirannya. Itu versi yang kedua. Tapi wallahu alam, karena yang bersangkutan sudah meninggal, jadi sumber-sumber itu tidak bisa didapatkan dari yang bersangkutan. Apapun permasalahannya, bahwa nekat bunuh diri itu adalah bukan jalan yang terbaik. Itu adalah jalan yang nista, jalan yang berdosa. Oleh karena itu, kita harus mensikapi sekarang ini bahwa pengaruh daripada HP, kalau kita tidak pandai-pandai untuk mempergunakan, itu sangat dahsyat sekali. Minimal yang bisa kita analisis, dengan bermain HP itu muncul atau timbul sikap individualisme, sikap introvert. Jadi tidak mau tahu satu dengan yang lainnya, asik main HP sendiri-sendiri, baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan nongkrong, di lingkungan warga dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di luar rumah. Di dalam rumah pun juga begitu, asik antara orang tua dengan anaknya itu main HP sendiri-sendiri, sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anaknya orang tua tidak tahu dan tidak peka. Begitu juga sebaliknya, anaknya karena terbentuk sikap yang pendiam, yang diam diri karena asik main HP, juga tidak mau menceritakan permasalahan kepada orang tuanya. Inilah yang terjadi, dekadensi moral di tahun digitalisme ini, di zaman digitalisme ini. Saudara-saudaraku, untuk kaum laki-laki, kawula muda, ya, jangan cepat untuk mengambil keputusan tragis. Seberat apapun permasalahannya, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Dan kita harus mempertanggungjawabkan dari apa yang kita perbuat dengan tanggung jawab moral, bukan dengan mengakhiri hidup. Permasalahan tidak akan selesai, dan itu nista, itu memalukan. Semoga sampai di sini saja anak-anak muda, anak-anak yang lajang ini, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tragis itu. Jangan ada lagi, jangan ada lagi, ya. Jadi tolong untuk teman-teman muda, belajar untuk human approach-nya kepada lingkungan. Itu ada keterbukaan, walaupun kita hidup di zaman digital ini, tapi tolong jangan abaikan lingkungan, komunikasi, dialog, hubungan interest dengan lingkungan itu perlu. Nih, saudara, itulah berita terkini yang saya terima. Habis menyikapi bunuh diri yang ada di Cangkarbatu, Jawa Timur, ternyata tetangga saya sendiri, kurang lebih 50 meter rumahnya dari rumah saya, melakukan aksi bunuh diri. Sungguh tragis sekali. Naudzubillah ini dari. Saya kira itu yang bisa saya informasikan, sharing, tukar informasi kepada panjenengan semua. Siapapun yang melihat video saya ini, saya doakan berkah hidupnya, berkah rezekinya, dan segala kesulitannya digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa saudara tetap ngonten, ya. Tetap semangat
untuk berkonten ria agar menghasilkan satu konten yang bijak, konten yang bermakna, dan konten yang berhikmah. Itulah saudara, Kanjeng Sunan dari Surabaya. Terima kasih atas atensinya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.